Dalam memahami sosiologi pendidikan, kita harus bertumpu pada akarnya, yaitu sosiologi. Pemahaman tentang sosiologi disebutkan suatu konsep, yaitu imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi merupakan upaya yang dilakukan sosiolog dalam memahami suatu fenomena atau gejala sosial yang selalu berupaya untuk mencari akar permasalahan yang ada dan bukan hanya melihat sesuatu yang hanya ada di permukaannya saja. Andreas Harepa menulis dalam bukunya menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan selama ini tidak pernah berusaha untuk mengatasi akar permasalahan yang ada, namun hanya menyentuh pada permukaannya saja. Andreas tahun 2000. Masih dalam buku yang sama, salah satu akar permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan adalah ketidakmampuan banyak orang untuk membedakan dengan menyamaratakan pengertian pendidikan atau pembelajaran dan pengajaran. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan atau pembelajaran merupakan proses informal yang sepenuhnya menyangkut soal potensi, sementara pengajaran ialah bersifat formal, yakni menyangkut soal teori. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di dunia pendidikan, ada beberapa kategori perkembangan seorang individu ke dalam 3 kondisi, yakni yang pertama, di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Di dalam lingkungan ini, seorang individu akan lebih banyak mendapatkan pendidikan informal. Pendidikan informal ini menjadi faktor penting dalam kehidupan seorang individu, karena dengan berbekal pendidikan informal inilah seorang individu akan terbentuk. Ia akan berperilaku disiplin atau semaunya, rajin atau malas, dan sebagainya, tergantung pada pola pendidikan informal yang didapatnya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Pada lingkungan ini, anak akan mendapatkan pendidikan formal. Pendidikan formal artinya sebuah pengajaran yang terprogram secara sistematis. Seorang individu akan mendapatkan pembentukan nilai-nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang nantinya bisa digunakan untuk memasuki dunia kerja. Selain mendapatkan pendidikan formal, seorang individu di dalam lingkungan sekolah juga mendapatkan pendidikan informal yang didapatkan melalui interaksi dengan teman sepermainan dan juga dari guru. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan ini, seorang individu akan mendapatkan pendidikan non-formal atau lebih sering disebut pendidikan luar sekolah. Pada lingkungan inilah kepribadian individu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Untuk memahami sosiologi pendidikan, ada beberapa cara yang dapat dilaksanakan, yakni yang pertama, pendekatan sosial. Dasar utama dari pendekatan ini ialah masyarakat, maka kita bisa memahaminya dengan memahami masyarakatnya. Disinilah muncul nuansa persaingan antar masyarakat, di mana masyarakat yang kuat itulah yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan memegang peranan penting, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam cara bagaimana masyarakat mampu bersaing dan bertahan hidup melalui pendidikan. Yang kedua, pendekatan interaksi. Pada pendekatan ini, yang dilihat bukan hanya dominasi masyarakat terhadap individu,
namun melihat hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat. Individu dipandang sebagai kekuatan potensial, sementara masyarakat menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan berupaya mencari jalan untuk menentukan dan memberikan arah terhadap efek sekolah bagi tingkah laku individu. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan merupakan alat untuk merealisasi tercapainya tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan kepribadian anak serta menyiapkan anak untuk memasuki masyarakat. Dalam melakukan perencanaan pendidikan, ahli sosiologi pendidikan melihat 3 alternatif perencanaan, yakni yang pertama, perencanaan pedagogis dan teknologi. Pengertian dalam hal ini adalah mencangkup kurikulum dan metode pengajaran. Upaya peningkatan efisiensi sistem pendidikan dilakukan dengan menerapkan diferensiasi peran dan spesialisasi yang dalam dunia pendidikan terkait dengan profesionalisasi. Yang kedua, perencanaan politik dan organisasi. Dalam hal ini, perubahan di bidang politik pada akhirnya akan berpengaruh pada sistem pendidikan yang ada. Contoh yang paling nyata adalah setiap pergantian menteri pendidikan, maka akan terjadi perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi sistem pendidikan yang telah ada. Dan yang ketiga, perencanaan anarkis dan revolusioner. Gagasan utama yang dilontarkan oleh penganut perencanaan ini adalah adanya otonomi dan menolak otoritas yang selama ini dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Dengan adanya otonomi perseorangan, maka ada suatu kebebasan dalam memilih dan bertindak yang berkaitan dengan sistem belajar mengajar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam usaha memahami dan melaksanakan sistem pendidikan dengan menggunakan sosiologi pendidikan, maka kita gunakan imajinasi sosiologi, artinya sebuah metode yang mencoba melihat akar permasalahan dari setiap fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Salah satu akar permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmampuan banyak orang untuk membedakan dengan menyamaratakan arti pendidikan atau pembelajaran dan pengajaran. Kategori perkembangan seorang individu ke dalam 3 kondisi, yaitu di dalam rumah atau lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk memahami sosiologi pendidikan, dapat dilakukan 2 cara, yakni yang pertama dengan mengadakan pendekatan sosial, dan yang kedua dengan mengadakan pendekatan interaksi. Dalam melakukan perencanaan pendidikan, terdapat 3 alternatif perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan pedagogis dan teknologi, yang kedua perencanaan politik dan organisasi, dan yang ketiga perencanaan anarkis dan revolusioner.